Pembatasan mobilitas masyarakat tidak sinkron dengan upaya pemerintah menggerakkan kembali perekonomian, apalagi di tengah kondisi industri maskapai yang diambang kebangkrutan. Dan pemirsa, kesadaran dan keberanian menentang kebijakan yang dituangkan lewat Inmendagri nomor 53 tahun 2021 tentang pemberlakuan kegiatan masyarakat level 3 2 COVID di wilayah Jawa dan Bali kian meluas. Sangat masuk akal jika dikatakan kecurigaan ada udang di balik batu atas kebijakan PCR. Ditambah masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi lengkap sudah dipaksa untuk melakukan hal seperti biasa. Langkah pemerintah kembali menurunkan tarif tes swab PCR menjadi Rp275.000 untuk Jawa Bali serta Rp300.000 untuk luar Pulau Jawa Bali menuai banyak polemik. Baik pemirsa, untuk membahasnya kita berbincang langsung dengan Mas Pung Purwanto, pimpinan redaksi Koran Sindo yang sudah hadir di studio. Selamat sore Mas Pung. Selamat sore. Baik, Koran Sindo ini mengangkat tema PCR untuk kepentingan siapa? Sebenarnya kepentingan siapa Mas Pung? Jadi memang ini menjadi, kita awali dengan pertanyaan karena kita sendiri juga ingin tahu sebenarnya apa yang melatar belakangi kebijakan itu. Yang jelas kita merekam bahwa persoalan di lapangan sangat hiruk pikuk ya. Menanggapi itu ada dua hal yang menurut kami redaksi itu perlu dijawab. Yang pertama tentang transparansinya seperti apa, terus yang kedua akuntabilitasnya bagaimana gitu. Nah mungkin pertanyaan ini mestinya yang harus menjawab pertama adalah pemerintah gitu kan. Nah selama ini memang ada beberapa hal sudah disampaikan tapi memang penjelasannya tidak utuh. Misalnya pertanyaan sebenarnya harga dasarnya tes PCR itu berapa? Sampai sekarang kita belum tahu. Jadi kok diturunkan dari 2,5 juta sampai 275.000? Itu kan jauh banget ya. Betul. Tapi ternyata kok masih rame-rame juga gitu. Artinya di situ ada margin yang kita nggak tahu marginnya berapa gitu. Nah, makanya masyarakat menjadi berspekulasi itu wajar. Ini jangan-jangan tes PCR itu harganya cuma di bawah 150.000. Bisa jadi begitu. Itu hal yang wajar karena memang tidak ada penjelasan secara resmi dan utuh dari pemerintah sebenarnya komponen apa yang menyebabkan tes PCR itu menjadi harganya sekian sampai sekian dan kenapa harus diturunkan dalam waktu yang relatif cepat. Betul sekali, dan dari harga 2,5 juta begitu, kemudian 900, 500.000 hingga 300.000 dan 275 begitu. Itu sebenarnya pertimbangan pemerintah untuk menurunkan harga tersebut apa sih Mas Pung? Nah, kalau kita lihat kan kemarin ini kita runut adalah instruksi Presiden Jokowi agar segera diturunkan harga itu. Nah, masalahnya adalah harga itu ternyata ada argumen yang menyatakan di luar negeri masih lebih mahal gitu dan kita termasuk yang murah. Nah, kita kan nggak ngerti sebenarnya di sana bagaimana, di sini bagaimana kan? Ini pembandingannya harus apple to apple. Nah, yang jelas kalau itu diterapkan di sini berarti pertimbangan untuk beban terhadap masyarakat itu yang mungkin yang harus menjadi pilihan utama untuk membuat kebijakan gitu. Tapi sejauh ini pemerintah sudah melakukan evaluasikah terhadap harga tes PCR tersebut? Nah, evaluasinya kan internal, ya kan? Evaluasi kan internal. Makanya tadi kalau ada masukan bahwa sebenarnya masyarakat perlu dilibatkan. Karena ini urusan negara, urusan masyarakat banyak yang jadi tidak bisa diputuskan secara sepihak. Baik oleh pemerintah, DPR, mungkin juga libatkan oleh masyarakat sipil, perlu juga oleh pers juga gitu. Biar kita tetap sama-sama mengawal agar kebijakan ini benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan gitu. Ya, artinya dibutuhkan transparansi gitu ya untuk disampaikan pada masyarakat. Lalu sistem transparansi yang seperti apa yang memang diharapkan oleh masyarakat? Ya, paling tidak ada pengumuman secara berkala gitu ya, atau disampaikan secara konvers oleh Satgas, oleh Pak Luhut gitu menyampaikan bahwa harga PCR itu segini komponennya ini. Nah, mungkin disampaikan jadi masyarakat bisa tahu. Nah, ini kita belum bicara soal bagaimana pelaksanaan di lapangan, ya kan? Betul. Ternyata setelah dibatasi 275 untuk Jawa dan 300 untuk luar Jawa, prakteknya itu masih banyak di atas itu. Gitu. Alasannya macam-macam. Ada yang kalau mau keluar sekarang 400.000, Pak. Nah, tetap bisa dimainkan. Nah, gitu tetap ada faktor-faktor itu. Nah, makanya begitu liarnya situasi di lapangan ini harus dicegah gitu. Harus ada base-nya ya. Tapi sudah adakah upaya dari pemerintah tadi untuk mengawasi bagaimana harga tersebut bisa sama di semua tempat begitu? Nah, ini kan
problemnya di sini. Gitu. Kita ini negara yang sangat luas dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang beda-beda, tingkat literasi yang berbeda-beda. Tentu ini juga menjadi kunci. Dan tapi menurut saya sih ini memang tugas Satgas, tugas negara untuk menyampaikan itu. Menjelaskan itu secara periodik karena memang di situ dianggarkan secara khusus untuk penanganan COVID kan. Nah kalau anggaran itu tidak terserap, kabarnya kan baru berapa persen yang terserap. Nah, kenapa tidak digunakan itu? Betul sekali. Karena ini tidak bisa dianggap sebagai barang komoditi biasa. Dalam situasi yang pandemik ini menjadi barang yang memang tidak bisa langsung diserahkan ke market. Tapi memang ada intervensi pasar untuk itu. Penyerapan anggaran untuk kesehatan sendiri ini kan sampai Oktober 53,9%, artinya masih jauh begitu. Betul. Apakah dengan kita menggunakan anggaran kesehatan, PCR itu sebenarnya bisa gratis, Mas? Kalau sebenarnya itu kan tergantung dari political will ya. Karena kita apapun itu kan sudah dianggarkan, kemudian negara akan sangat baik ketika memang hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu negara ikut tampil. Karena kan beberapa waktu lalu kita kan selalu hukum tertinggi adalah melindungi warga negara itu kan hukum yang tertinggi. Artinya dari situ tuh turunannya ya berarti kita laksanakan secara baik sebaik-baiknya untuk melindungi masyarakat kita. Dan saya yakin tidak ada ruginya gitu kalau negara ini melindungi total dengan itu gitu. Dan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain juga gitu. Betul. Dengan berbagai cara ya. Kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain karena situasinya berbeda-beda. Tapi paling tidak komitmen itu kelihatan gitu. Komitmen itu kelihatan. Makanya kita minta agar tadi juga ada ya kalau misalnya dulu kalau ada masalah-masalah yang menjadi perhatian publik itu kan DPR sangat responsif ya, membentuk pansus, kemudian lintas komisi. Nah ini saya pikir kita harus ke arah sana. Artinya memang harus ada upaya kelembagaan untuk mengungkap ini gitu. Karena kalau 2 tahun masa pandemi kemudian dibiarkan begini saja, ini kan tadi dalam tanda kutip semuanya kan jadi liar. Iya, gitu kan? Betul sekali. Nah tadi berkaitan dengan penyerapan anggaran kesehatan, kenapa begitu kurang begitu, tidak maksimal? Apa evaluasinya? Nah itu, makanya kita juga perlu dibuka dulu, ini anggarannya kemana-kemana. Ini kan mungkin yang paling berwenang adalah DPR gitu kan. Ya mungkin DPR atau masyarakat NGO juga bisa, harus perlu tahu seperti apa anggarannya untuk apa aja nih. Dan kalau kan nanti bisa ngukur juga tingkat kemampuan untuk mensubsidinya sampai sejauh mana, ya kan? Nah dari situ baru nanti kita lihat gitu. Nah itu menjadi perhatian lah untuk kami agar kita mengetuk para pemangku kebijakan ini untuk segera melakukan evaluasi dari internal, kemudian dari sisi pengawas juga melakukan tindakan-tindakan yang semestinya harus dilakukan gitu. Betul sekali. Mas Pung, yang menarik adalah mengenai importir alat PCR begitu yang ternyata naik drastis begitu di Oktober kalau dibandingkan Juni ya. Juni padahal kasusnya itu sedang tinggi, tapi Oktober landai ini peningkatannya luar biasa begitu. Lalu apa sebenarnya Mas Pung yang menyebabkan para bisnismen begitu pede gitu? Ini juga pertanyaan juga. Jadi mereka begitu luar biasa di saat pandemi sedang turun. Betul. Ini kan kalau orang berspekulasi juga jangan disalahkan. Jangan-jangan ini mengharapkan ada gelombang ketiga. Betul. Ya kan? Nah, seperti kejadian di bulan Juli dan kita tidak mengharapkan sama sekali itu. Karena kalau memang transparansi itu bisa dilakukan, otomatis kita juga kecurigaan-kecurigaan itu menjadi tidak ada gitu. Jadi jangan sampai nanti justru ketika kejadian itu menimpa masyarakat kita seperti bulan-bulan Juli yang lalu, itu menjadi lahan bisnis bagi sebagian kelompok. Gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi kepentingannya banyak. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita ngawasinya harus rame-rame gitu. Nah, termasuk pers, termasuk DPR, termasuk masyarakat sipil, semua harus ikut mengawasi. Jadi jangan meleng sedikit pun gitu kan. Jadi makanya ini kita juga berpikir loh, ini kok tiba-tiba mereka apakah sudah tahu duluan akan ada aturan kewajiban. Kayak sudah punya terawang gitu ya, prediksi. Itu berarti mereka punya analis yang bagus banget. Apakah mereka memang percaya diri karena ada sesuatu di balik itu, Mas Pung? Iya, kita nggak tahu ya. Berapa pihak ini menyebutkan ada keterlibatan beberapa oknum juga terkait hal ini? Iya, pasti orang akan secara logik akan berpikir ke sana. Dan itu hal yang wajar menurut saya karena tidak ada penjelasan sampai detail. Jadi untuk para pemangku kepentingan, para
para pengambil kebijakan segera menjelaskan secara utuh. Kalau perlu semuanya duduk bareng dari Menteri Kesehatan, Satgas BNPB, Mendagri, kemudian Menteri Perhubungan, nanti menjelaskan satu-satu nih kepada semua wartawan, disiarkan secara langsung. Ini loh sebenarnya duduk masalahnya. Ini akan mengurangi pasti. Iya, yang menarik ini adalah terkait dengan kebijakan yang berubah-ubah juga, Mas Bung. Apakah Koransindo mengangkat hal ini juga? Iya. Ini sangat membingungkan. Jangan masyarakat awam gitu ya, pasti akan sangat bingung. Kita aja bingung gitu. Kita aja bingung ini sebenarnya maunya kemana. Nah, makanya nanti kita minta agar pemerintah segera melakukan langkah yang tepat untuk transparansi dan akuntabilitasnya itu dibuka secara terbuka seterbukanya gitu. Jangan sampai nanti jadi, saya nggak terlibat, ya memang secara bantahan begitu, tapi secara dibuktikan secara data, secara fakta seperti apa. Artinya perlu adanya usut tuntas begitu terkait adanya keterlibatan bisnis ini. Iya, usut tuntas karena masyarakat sudah sedemikian resah ya kalau saya lihat ya, bahwa tadi ada hasil survei yang menyatakan bahwa bagaimana hasil tes PCR itu mahal 95% dan 57% itu sangat mahal. Iya, betul. Artinya ini akan menjadi sebagai pemangku kebijakan publik, mestinya ini jadi catatan yang serius gitu. Betul. Masyarakat benar-benar sudah jengah dengan itu. Makanya jangan sampai nanti mereka nanti ada muncul tes PCR palsu. Kan begitu jadinya kan? Betul. Jual di online kan gitu jadinya nanti. Nah. Baik. Terakhir mungkin pertanyaannya singkat saja. Ya. Apa harapan Koransindo terkait dengan tadi kebijakan yang berubah-ubah terkait dengan PCR atau mungkin transparansi ya? Jadi kalau kita tetap minta agar ini yang terakhir gitu. Jangan sampai kebijakan berubah-ubah dengan menimbulkan tanya jawab besar itu diakhiri. Dan lebih mengedepankan dialog bagi pemerintah dan aparat negara yang memang bertugas untuk menangani COVID, ini lebih memperbanyak dialog dan memperbanyak mendengar. Jadi kalau hari ini banyak bicara instruksi ya mereka sekarang harus mendengar dan berbesar hati untuk benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat ini gitu. Yang sudah benar-benar sekarang kan udah menurun mulai pulih jangan sampai mereka tersakiti dengan cara seperti ini. Betul. Kita harapkan tentu saja ada transparansi dari pemerintah terkait hal ini supaya tidak ada prasangka buruk ya seperti disampaikan. Terima kasih Mas Pung Purwanto, pimpinan redaksi Koransindo sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore dan salam sehat. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.